Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan presentasi terkait dengan analisis penyebab terjadinya adverse event dan prosedur invasive medication safety. Baik, sebelum kita melakukan pembahasan terkait dengan analisisnya, tentunya kita harus mengetahui apa itu adverse event. Jadi, adverse event atau kejadian tidak diharapkan atau KTD merupakan suatu peristiwa yang dapat menyebabkan hal yang tidak terduga atau tidak diinginkan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna alat kesehatan, termasuk pasien atau orang lain. Salah satu tindakan kesehatan yang memiliki resiko tinggi terjadinya adverse event adalah tindakan invasif. Tindakan invasif adalah prosedur yang dilakukan dengan sengaja untuk mengakses bagian tubuh melalui sayatan, tusukan perkutan, atau instrumentasi melalui lubang alami yang dapat mempengaruhi jaringan tubuh manusia. Tindakan invasif tentunya dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional yang telah terlatih dalam menggunakan instrumen seperti endoskopi, kateter, pisau bedah, gunting, dan perangkat bedah dan perangkat medis lainnya. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya adverse event. Uh, Adverse event dapat disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya adalah perawatan medis, faktor kebijakan dan sistem kesehatan atau faktor manusia, faktor pasien, dan faktor lingkungan. Perawat medis di sini merupakan kejadian yang tidak diinginkan dalam prosedur pembedahan dan pengobatan. Sedangkan faktor kebijakan dan sistem kesehatan merupakan gangguan komunikasi, pelatihan yang tidak memadai, kurang standarisasi dalam pelayanan kesehatan. Faktor manusia yaitu kelelahan, stres, dan kejenuhan dalam bekerja. Dari faktor pasien, terdapat faktor usia, kondisi kesehatan yang mendasari, dan alergi. Dan selanjutnya adalah faktor lingkungan, yaitu berupa pencahayaan yang tidak memadai, kebisingan, dan suhu. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari tindakan invasif atau prosedur medis yang masuk ke dalam tubuh untuk mendiagnosis, mengobati, atau memantau kondisi medis. Yang pertama di sini adalah tindakan katerisasi. Katerisasi ini juga terbagi menjadi dua. Ada katerisasi jantung, yang mana penyisipan kateter melalui tabung tipis, fleksibel, dan panjang ke dalam jantung kiri dan kanan, serta arteri koroner yang bertujuan untuk mengevaluasi struktur dan fungsi jantung. Kemudian yang kedua adalah katerisasi urin, yakni suatu prosedur invasif yang melibatkan penyisipan tabung kateter ke dalam kandung kemih dengan tujuan untuk membantu mengeluarkan urin. Selanjutnya adalah injeksi, yang mana injeksi sendiri adalah prosedur memasukkan obat atau substansi lain ke dalam tubuh menggunakan jarum atau perangkat penyuntik. Dan injeksi ini terbagi juga menjadi yang pertama injeksi intramuskular atau pada otot, kemudian subkutan pada lapisan jaringan lemak di bawah kulit, kemudian ada intravena pada pembuluh darah, dan intrakutan pada ke dalam lapisan dermal kulit di tepat di bawah epidermis. Kemudian selanjutnya di sini adalah endoskopi, yang mana endoskopi ini adalah tabung panjang yang lentur, dilengkapi dengan kamera dan lampu di ujungnya yang akan dimasukkan ke dalam tubuh untuk berbagai akses seperti mulut, hidung, rektum, dan bagian tubuh lainnya yang berfungsi untuk memberikan gambaran tentang organ-organ di dalam tubuh. Kemudian juga ada biopsi, yang mana biopsi adalah tindakan pengambilan sepotong jaringan yang masih hidup untuk mengamati secara mikroskopis dengan tujuan untuk melakukan biopsi kulit untuk mendiagnosis apa yang terjadi dalam histopatologi kulit. Kemudian selanjutnya adalah pembedahan. Pembedahan ini digunakan oleh dokter untuk mengatasi kondisi medis yang kompleks yang tidak bisa dilakukan dengan obat-obatan sederhana. Dan juga sebelum pembedahan ini ada tindakan anestesi. Dan yang selanjutnya adalah tindakan NGT atau nasogastric tube, yang mana prosedur sebuah tabung atau selang yang dimasukkan melalui lubang hidung yang berjalan melalui nasofaring serta esofagus hingga mencapai lambung dengan tujuan untuk memberikan makanan cair dan nutrisi langsung ke dalam lambung pasien yang tidak mampu menelan makanan.
Selanjutnya, untuk kesalahan yang bisa terjadi dalam identifikasi. Kejadian keselamatan pasien tidak selalu bersumber dari kesalahan manusia semata. Keselamatan pasien berkaitan dengan semua komponen rumah sakit. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kejadian keselamatan pasien, bukan hanya disebabkan oleh kelalaian individu, melainkan juga bisa berasal dari kegagalan sistem. Oleh karena itu, diperlukan akurasi yang tinggi dalam mengidentifikasi pasien. Kesalahan tersebut meliputi yang pertama, salah identifikasi pasien sebanyak 273 kasus, yang kedua, kesalahan penempelan label pada spesimen sebanyak 272 kasus, yang ketiga, salah pasien sebanyak 211 kasus, yang keempat, kesalahan dalam status rekam medis sebanyak 59 kasus, dan yang terakhir, 5, kesalahan dalam hasil pemeriksaan sebanyak 28 kasus. Oke, berikutnya adalah prosedur identifikasi pasien. Sebelumnya, tujuan dilakukan identifikasi pasien adalah untuk memastikan ketepatan pasien yang akan menerima pelayanan atau tindakan, mendapatkan pelayanan atau pengobatan, dan mencocokkan pelayanan atau pengobatan terhadap individu. Prosedur identifikasi pasien. Sebelum mengidentifikasi perlu diperhatikan beberapa hal, yakni bagaimana pemberian obat, pemberian darah, cara mengambil spesimen dan darah, bagaimana pemberian pengobatan, dan bagaimana tindakan atau prosedurnya. Next. Selain itu, juga ada dua jenis data sebagai pendukung identifikasi pasien, yakni memperhatikan data klinis dan data administratif. Data klinis pasien adalah data yang bersangkutan dengan jejak medis pasien. Data klinis berisi identitas lengkap pasien, tanggal dan waktu pengobatan, hasil anamnesis, serta hasil pemeriksaan fisik dari dokter yang bertugas. Kemudian ada data administrasi. Ini tidak berkaitan dengan rekam medis pasien, melainkan data pasien ini lebih bersangkutan pada pribadi pasien. Data administratif berisi nama, nomor rekam medis, alamat, data kelahiran, jenis kelamin, status keluarga, tanggal, dan identitas nakes yang memberi tindakan. Next. Selanjutnya, yakni prosedur dari komunikasi efektif. Jadi proses komunikasi ini terbagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, penyampaian atau sending. Jadi pada tahap ini itu, yang mempunyai peran terbesar adalah mulut atau sistem wicara, di mana organ-organ wicara atau organ artikulasi akan mempengaruhi kejelasan penyampaian suatu pesan. Sebagai contohnya adalah orang tua yang sudah tidak mempunyai gigi, maka kata-katanya itu akan kurang jelas dibandingkan dengan giginya yang lengkap. Selain dari faktor fisik, faktor lingkungan ini juga akan mempengaruhi. Contohnya adalah ketika kita presentasi atau menjelaskan, tiba-tiba ada orang yang menyela pembicaraan kita, dengan sendirinya konsentrasi tersebut akan pecah dan terkadang kita lupa sampai di mana pembicaraan tadi. Nah, tahap kedua yaitu penangkapan atau receiving. Pada tahap ini, organ anatomi yang berperan adalah mata dan telinga. Kedua organ ini sangat penting dalam proses menangkap suatu pesan. Di samping faktor tersebut, faktor lingkungan ini juga berpengaruh. Contohnya adalah seseorang tidak dapat menerima pesan dengan jelas jika lingkungan sekitar itu gaduh, tidak nyaman, serta hal lain yang mengganggu konsentrasi. Sebagai contoh, seseorang akan kesulitan menangkap pesan jika konsentrasinya terpecah karena adanya orang yang keluar masuk ruangan. Tahap ketiga, yaitu pengertian atau understanding. Di dalam tahap pengertian ini, organ anatomi yang mempunyai peran terbesar adalah otak. Seseorang dapat mengartikan pesan yang diterima sesuai dengan kemampuan otaknya. Sebagai contoh, anak kecil dengan kapasitas perkembangan otak yang belum maksimal, maka kemampuan mengartikan pesan juga terbatas. Nah, oleh karena itu, dalam menentukan pesan pada anak kecil, gunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Tahap terakhir yaitu penerimaan atau accepting. Pada tahap ini yang mempunyai peran terpenting adalah perasaan atau intuisi. Setelah pesan dimengerti dan dipahami, tahap yang terakhir adalah apakah pesan tersebut itu dapat diterima atau tidak, disetujui atau tidak, atau menganggap pesan tersebut tidak penting atau masa bodoh. Nah, pada tahap penerimaan ini, intuisi individu akan menentukan bagaimana respon selanjutnya terhadap pesan tersebut dan sebagai dasar untuk kelanjutan proses komunikasi.
Selanjutnya terdapat studi kasus. Seorang wanita berusia 23 tahun tanpa riwayat kesehatan yang signifikan datang ke ruang gawat darurat dengan gejala mirip flu. Ia mengeluh sakit seluruh tubuh dan demam 39 derajat Celcius. Selama 2 minggu terakhir, ia minum obat yang dijual bebas namun tidak membuahkan hasil. Malahan, kondisinya memburuk dan mendorongnya untuk mencari perawatan di unit gawat darurat setempat. Dokter gawat darurat memasukkan pasien ke unit perawatan intensif di bawah perawatan dokter yang merawat. Dokter yang merawat mencatat bahwa meskipun pasien tidak berada dalam kondisi gawat darurat, kimia darahnya tidak normal dengan kadar kalium 2,9. Dokter memerintahkan 30 mili ekuivalen kalium untuk ditambahkan ke setiap kantung cairan intravena pasien, diinfuskan dengan kecepatan 80 ml per jam. 2 hari kemudian, kadar kalium pasien tidak ada peningkatan sehingga dokter memerintahkan 2 dosis 40 mili ekuivalen kalium intravena untuk diberikan dalam jangka waktu 4 jam. Namun, perawat unit intensif justru memberikan 2 dosis kalium intravena 20 mili ekuivalen selama kurang lebih 1 jam. Sepanjang hari, perawat intensif mendokumentasikan detak jantung pasien dan terjadi peningkatan detak jantung yang signifikan. Namun, perawat unit intensif tidak secara khusus memberitahu dokter tentang pola peningkatan denyut jantung tersebut. Ketika dokter menemui pasien, dokter memerintahkan pasien untuk dipindahkan ke unit telemetri dengan memonitor jantung dan oksigen. Staf unit telemetri menyatakan bahwa unit telemetri berada dalam situasi kelebihan muatan ketika pasien dipindahkan dan stasiun pemantauan pusat tidak berfungsi. Sehingga pada pukul 22 pasien mengalami serangan jantung dan dinyatakan meninggal dunia. Next. 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 Hasil analisis kasus tersebut terdapat adverse event, yaitu yang pertama gagal melaporkan kondisi darurat pasien pada dokter, yang kedua tidak melakukan dokumentasi keperawatan dengan benar, yang ketiga salah dosis dan waktu pemberian obat, yang keempat tidak memberikan laporan lengkap selama proses serah terima pasien. Perawat juga menyatakan bahwa ia tidak memiliki keterampilan klinis untuk bekerja di unit perawatan intensif. Next. Pada kasus ini, seharusnya ketika perawat ditugaskan di area klinis, perawat telah memiliki pelatihan dan pengalaman yang cukup sehingga dapat memberikan keterampilan untuk menunjukkan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan peran keperawatan yang spesifik untuk spesialisasi atau area klinis tertentu. Jika tidak, maka perawat bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada perawat penanggung jawab dan atau supervisor bila tugas berada di luar pelatihan atau pengalaman. Meminta pengawasan yang ketat dan atau bantuan perawat yang berpengalaman, pastikan mendapat bantuan jika tidak memahami secara menyeluruh suatu aspek, memanfaatkan kepemimpinan atau orang yang memiliki wewenang di rumah sakit, memantau dan mendokumentasikan kondisi pasien. Next. Serta melaporkan semua temuan penting secara tepat waktu kepada dokter yang menangani pasien, mematuhi perintah pengobatan dari dokter, menghubungi dokter dan atau apoteker jika ada pertanyaan, kekhawatiran, atau untuk mendapatkan klarifikasi mengenai obat yang diperintahkan untuk pasien. Kelola setiap penyimpangan dari perintah dokter terkait, pemberian obat sebagai kesalahan pemberian obat, dan yang terakhir melakukan dan mendokumentasikan prosedur serah terima resmi ketika memindahkan pasien dan melaporkan semua informasi penting terkait perawatan pasien. Selanjutnya, ada strategi pencegahan adverse event dan prosedur invasive medication safety berdasarkan kasus yang sudah diangkat tadi. Yang pertama adalah pemantauan. Perawatan pasien yang memerlukan perhatian intensif seperti halnya kasus di atas memerlukan pemantauan yang teliti. Perubahan tanda-tanda vital seperti peningkatan denyut jantung seharusnya diidentifikasi dan dilaporkan dengan cepat kepada dokter. Perawat harus lebih proaktif dalam melaporkan perubahan tersebut. Yang kedua adalah dokumentasi yang akurat. Dokumentasi perawatan harus dilakukan dengan akurat. Hal ini termasuk pencatatan waktu pemindahan pasien, kondisi pasien pada saat pemindahan, perawatan apa saja yang diberikan, dan respon pasien terhadap perawatan. Dokumentasi yang baik dapat membantu mencegah kesalahan
kesalahan dan memberikan informasi yang diperlukan dalam evaluasi pasien. Yang ketiga ada protokol standar. Rumah sakit seharusnya memiliki protokol standar yang jelas dalam hal pemberian obat, pemindahan pasien, dan dokumentasi. Protokol ini harus diikuti oleh semua anggota tim perawatan kesehatan, termasuk perawat. Hal ini dapat meminimalkan resiko terjadinya kesalahan. Yang keempat, ada komunikasi efektif. Komunikasi antara anggota tim perawatan sangat penting dilakukan. Berdasarkan kasus di atas, perawat seharusnya lebih aktif dalam berkomunikasi dengan dokter yang merawat, terutama ketika terdapat perubahan signifikan pada kondisi pasien. Pemberitahuan yang tepat waktu dapat membantu mengambil tindakan yang tepat atau sesuai. Yang kelima ada pemeriksaan obat atau dosis obat. Dalam kasus pemberian obat, pemeriksaan obat dan pemastian kesesuaian dosis sebelum pemberian sangat penting. Pemantauan dan verifikasi dosis obat dapat menghindari pemberian obat yang salah. Dampak dan konsekuensi adverse event pada kasus yang kita bawa pada hari ini. Dampak dan konsekuensi dari kasus tadi dapat berdampak pada berbagai pihak. Yang pertama ada pada pasien. Pasien datang dengan gejala yang mirip flu lalu akhirnya meninggal dunia. Ini adalah dampak paling berat dan tidak dapat dikembalikan. Selain itu, pihak keluarga juga akan mengalami dampak psikologis yang mendalam akibat kehilangan anggota keluarga mereka. Pihak keluarga juga dapat mengajukan gugatan dan ganti rugi kepada rumah sakit, dan juga pihak keluarga memiliki dampak finansial setelah mengalami kasus tersebut. Lalu pada rumah sakit mengalami dampak terhadap reputasi mereka. Kematian pasien dapat merusak citra rumah sakit dan kepercayaan masyarakat. Lalu rumah sakit juga dapat mengganti rugi dari gugatan pada keluarga pasien. Selanjutnya, kesimpulan. Adverse event atau kejadian tidak diharapkan merupakan suatu peristiwa yang dapat menyebabkan hal yang tak terduga atau tidak diinginkan sehingga membahayakan keselamatan pengguna dan juga orang lain. Adverse event yang terjadi di rumah sakit seringkali disebabkan karena kesalahan dalam mengidentifikasi pasien. Dengan mengutamakan prosedur identifikasi pasien yang tepat dan komunikasi efektif, pelayanan kesehatan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, memberikan pelayanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pasien. Sekian presentasi kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, bisa dimulai.